Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'd. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang rokokan, ngarokok bari ngopi. Mantap. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas kali ini adalah hukum merokok. Spesifik tinjauan politisnya adalah menyerang NU dari sisi rokok. Lebih spesifik lagi, orang NU menyerang NU dengan rokok. Nah, ini yang aneh. Ngakunya orang NU tapi menyerang kiai-kiai NU dengan isu rokok. Adakah orang NU seperti itu? Ada. Dari mana dia berasal? Ternyata setelah kita perhatikan, itu mereka berasal dari Ba'alwi, dari para habib-habib yang tidak merokok. Pertanyaannya, kenapa sih harus menyerang kiai-kiai NU? Enggak merokok ya enggak merokok aja. Ikuti adab-adab orang-orang NU asli yang walaupun tidak merokok, mereka menjaga adab terhadap orang-orang yang merokok. Karena banyak diantaranya kiai-kiai mereka, teman dekat mereka, orang-orang yang mulia, yang berakhlakul karimah, banyak yang merokok. Ini juga sejalan dengan akhlaknya Muhammadiyah. Walaupun mereka mengharamkan rokok, mereka tidak pernah menunjuk-nunjuk, menuding-nuding, menyerang-nyerang kiai-kiai NU. Ini adalah kepercayaan kami. Kami tidak merokok, titik. Tidak lantas menjelek-jelekan orang yang merokok dengan ini, dengan itu. Seolah-olah merokok itu adalah sebuah dosa atau kemaksiatan atau kejelekan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya kembali tadi, apakah merokok itu adalah kemaksiatan? Apakah merokok itu adalah keburukan? Apakah merokok itu adalah kejelekan? Nah, ini debatable, masih kontroversi, masih khilafiyah, tidak ada jawabannya. Karena tidak ada jawaban pasti, maka seseorang tidak bisa menghubungi dengan pasti. Tetapi Habib Ba'alwi ini, sebut saja namanya, misalnya Habib Taufik Asegaf, Habib Jindan, itu memastikan bahwa rokok ini salah, maksiat, barang buruk, dan pemakainya adalah orang-orang buruk. Kan itu kurang ajar, itu logika kurang ajar, logika menang-menangan dewe. Betul? Seperti apa misalnya Habib Jindan mengatakan, orang-orang yang merokok matinya su'ul khotimah. Jadi su'ul khotimah itu ya buruk di akhir hayatnya, masuk neraka. Ini kan terlalu berani. Sementara dia ngakunya NU, menyerang kiai-kiai NU. Terus adabnya di mana? Kesopanannya di mana? Sikap-sikap tenggang rasanya di mana? Politisnya di mana? Tidak ada. Ini sikap ugal-ugalan, sikap menang-menangan, sikap sombong, takabur. Hanya karena mendasarkan ulamanya sendiri mengharamkan rokok, maka dia generalisir semua yang merokok adalah menurut ulama dia, yaitu su'ul khotimah, orang-orang berperangai buruk. Di antara kemaksiatan, di antara perbuatan tercela yang menjadi musibah umum, baik itu di Indonesia ataupun di negeri-negeri lainnya, adalah daripada kemaksiatan merokok, yang mana rokok tersebut ini merupakan bencana yang banyak menimpa kaum muslimin, yang mana yang ditimpa bukan hanya orang awam saja, bahkan pondok-pondok pesantren,
sekolahan, orang tua, anak muda, laki, perempuan, mereka pun juga terkena daripada musibah merokok tersebut. Al-Imam Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau termasuk ulama yang mengharamkan daripada menghisap rokok tersebut. Beliau menyatakan di dalam ucapannya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum bertaubat dari menghisap rokok, dia belum bertaubat dari perbuatan menghisap rokok, atau baru bertaubat tapi belum 40 hari, maka disebutkan biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Meninggalnya su'il khatimah. Waliyadzubillahi min dzalik. Sampai begitu katanya beliau. Bahkan juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau menyatakan orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berpaling dari kiblat, tidak lagi menghadap kiblat. Sama seperti Habib Taufik juga mencitrakan perokok-perokok itu adalah orang-orang yang buruk, yang dicerca oleh Nabi, yang dicerca oleh agama. Dalil dah pantas-pantasan aja nggak pantas. Minum kopi di masjid nggak apa-apa, nggak pantas, nggak ada ngingkar. Minum rokok rame. Baca Quran sambil minum kopi misalnya nggak apa-apa, nggak ada ngingkar. Coba baca Quran sambil ngerokok, rame, nggak pantas. Jadi orang baik ngerokok itu nggak pantas, di tempat baik ngerokok nggak pantas. Ada di majlis sini minum kopi nggak ada masalah, jadi ngerokok diusir, nggak pantas, ya nggak pantas ya. Karena itu jangan pinter-pinteran dalil dah. Cobalah cari, jadi pantasnya orang beriman, pantasnya orang yang soleh itu bagaimana, ikuti. Akhirnya ribut dengan dalil belum tentu benernya. Bukan mujtahid kamu, atau kita bukan mujtahid. Kurang berapa, Wan? Kurang 8 sudah. Masya Allah. Karena itu kita ini menimbang segala sesuatu itu pakai akal kita. Jangan selera kita. Jangan nafsu kita. Lak wa alaik. Mana nguntungkan, mana ngerugikan, pikir. Pikir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah disinggung tadi, ini masalah tidak ada jawaban. Masih kontroversi, masih khilafiyah, masih disandarkan pada masing-masing. Yang mengharamkan monggo, menghalalkan monggo. Yang memandang itu mubah monggo, yang memandang itu makruh monggo. Kan begitu. Karena memang rokok itu tidak ada di zaman Nabi. Ditemukan pada abad 11. Orang-orang baru mulai melinting, menghisap-hisap tembakau dan lain-lain, iseng. Dan itu konsumsi manusia. Hal-hal yang dalam tanda kutip dimakan atau dikonsumsi manusia, diambil manfaatnya. Maka barang-barang konsumsi ini seperti makanan lain pun ya terkena hukum masing-masing. Bisa haram, bisa mubah, bisa makruh, bisa sunnah, atau dianjurkan, mustahab. Orang-orang yang terinspirasi dari rokok, yang mendapatkan ide-ide brilian dari rokok, yang produktivitas kerjanya malah tinggi dengan bantuan rokok dan kopi, itu merasakan manfaat, betul? Maka bagi dia mubah, boleh, bahkan bagus, mustahab, dianjurkan. Kamu udah merokok? Belum, Pak. Makanya ini kerjaan lemes, nggak selesai-selesai. Ya udah nih rokok nih, kopinya nih, rokoknya nih. Ayo lanjutkan kerja. Setelah itu dia kerja dan benar-benar selesai. Karena penyegaran dari rokok itu, inspirasi keceriaan pun tumbuh, hormon-hormon kebahagiaan tumbuh. Maka itu pun berakibat pada kesehatan dia. Karena dengan keceriaan, dengan hormon kebahagiaan atau endorfin kalau nggak salah, itu muncul, maka badannya menjadi sehat. Pikirannya menjadi tenang. Pikiran yang tenang membawa pengaruh kepada badan yang sehat.
Dan alhamdulillah dia menjadi sehat, panjang umur, fit terus, produktif. Nah itu kan bermanfaat bagi para pekerja, bagi para penelaah kitab, pembaca buku, santri-santri dan kiai yang sampai larut malam menelaah, ngulik kitab, itu bisa menghabiskan beberapa batang rokok dan bergelas-gelas kopi. Itu dari sisi manfaat. Maka itu mustahab, dianjurkan, bagus malah. Tetapi ada juga orang yang memang tidak bagus untuk merokok. Belum-belum udah batuk, belum-belum udah puyeng, belum-belum udah kena penyakit A, penyakit B, penyakit C. Yang nggak usah merokok, itu dia bisa kena makruh atau haram. Atau orang yang nggak punya duit, anak istri belum makan, dia sendiri nggak beli beras malah beli rokok, ya jatuhnya dia makruh atau haram. Maka ini tergantung daripada status terhadap seseorang itu, pengaruh terhadap seseorang itu. Maka hukumnya adalah disandarkan kepada orang tersebut. Sama seperti benda-benda lain atau barang-barang lain. Bagi seseorang mungkin minuman tertentu menyehatkan, bagi orang lain membahayakan. Maka bagi seseorang yang menyehatkan bagus, bagi seseorang yang membahayakan haram. Sama juga dengan benda-benda lain. Seseorang yang sudah kecanduan handphone, HP, dan tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa bekerja, tidak produktif, tidak ingat lingkungan, tidak ingat anak, tidak ingat istri, HP terus, maka HP bagi dia adalah haram. Harus dicegah dia dari menggunakannya. Tetapi bagi orang yang produktif, HP-nya dibuat untuk cari duit, untuk dagang online, untuk cari relasi, cari-cari proyek, ngonten dan lain-lain, itu bagus, dianjurkan malah, mustahab. Dia harus diberi HP. Begitulah kira-kira hukum rokok itu. Jadi tidak bisa mengeneralisir orang-orang seluruhnya adalah berbuat maksiat, berbuat hal buruk, berbuat yang tidak bermanfaat, memudaratkan diri dan lain-lain. Kalau alasannya wala tulqu aidiakum ila tahlukah, janganlah kamu binasakan dirimu sendiri, ya tadi itu sudah dibahas. Ada yang membinasakan diri dengan rokok, ada yang mensukseskan diri dengan rokok. Tidak kena ayat itu. Membuat kemudaratan, ya bagi yang membuat kemudaratan jangan. Bagi yang memberikan manfaat silahkan. Jadi sampai diubek-ubek kemanapun tidak akan ketemu. Karena nas dalam Al-Quran pun tidak ada, dalam zaman Nabi pun tidak ada, dan ini barang-barang duniawi, konsumsi manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling kita soroti dari kasus rokok ini adalah adab saja, perangai saja, kesopanan saja. Kok orang NU yang tidak merokok menyerang orang-orang NU yang merokok? Kan nggak masuk di akal. Orang Muhammadiyah saja tidak menyerang orang NU, tetapi kok ini orang NU menyerang orang-orang NU yang merokok. Bahkan banyak diantaranya kiai-kiai, ulama-ulama, dan kemudian dikategorikan atau dicap su'ul khotimah, masuk neraka. Ini kan sudah terlalu. Iya aja kalau ngerokoknya sambil di atas perut jablay misalnya, itu bisa jadi. Atau merokoknya sambil nyekek botol atau sambil nusuk orang bawa-bawa rokok, itu bisa. Itu mungkin maksudnya Habib Jindan itu. Maka orang-orang seperti ini dari para habaib ba'alwi ini terlalu berani mereka. Terlalu sombong, terlalu gegabah menghadapkan diri dengan kiai-kiai NU. Maka inilah blunder, kesalahan fatal yang berakibat pada kehancuran mereka sendiri, pada keburukan mereka sendiri. Sehingga orang-orang tidak simpati lagi, malah antipati, membenci. Kok bisa jadi begitu? Dari mana ini ajaran? Apakah mereka sudah ingin keluar dari NU menjadi Wahabi Salafi? Silahkan pergi dengan teman-temanmu yang tidak merokok itu, dan kutuklah mereka-mereka yang merokok itu. Demikian, mudah-mudahan fenomena orang-orang yang mengaku NU yang menyerang NU yang merokok tidak ada lagi.
Sehebat apapun Gus Baha, sehebat apapun kiai-kiai yang tidak merokok, tidak akan pernah menyerang rekannya atau gurunya yang merokok. Karena masalah rokok itu adalah masalah sepele, masalah khilafiyah, masalah pro kontra dan tidak ada jawabannya, masalah duniawi. Maka dianggap enteng saja demi sebuah adab, demi sebuah persahabatan, demi sebuah persatuan dan kesatuan. Begitu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.